Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke. Dan sebelumnya welcome to Polish Channel. Jadi di video ini, kan sebelumnya aku pernah ada video, itu aku bercerita tentang gimana persiapan untuk menikah dengan warga negara asing ya. Atau persiapan dokumen-dokumen apa aja yang harus dilengkapi untuk menikah dengan warga negara asing. Ya kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, di kali ini aku mau ngebahas tentang kasus yang lagi viral, pokoknya ini kasus sangat-sangat menyayat hati ya, dan pasti ketika kalian dengar motifnya, terus caranya, itu benar-benar kayak gak habis pikir gitu. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja yuk dengar ceritanya. Jadi kasus ini, seperti biasa, aku ada contekan. Karena aku kadang suka lupa untuk nama-nama daerah atau nama-nama orang gitu, aku kadang suka nggak hafal gitu ya. Oke. Jadi kasus ini tuh berada di daerah Bolaan Mongondo Timur atau biasa disingkat itu Boltim yang ada di daerah Sulawesi Utara. Nah, korban ini masih berusia 8 tahun, seorang gadis perempuan yang bernama Tifa Azahra Mokoago. Pada saat itu kondisi tubuh Tifa atau jasad Tifa itu benar-benar mengenaskan ya, dengan kondisi kepala yang sudah terpisah dari badannya. Jadi pada tanggal 18 Januari 2024, jadi awal tahun ya, pada hari Kamis di Sulawesi Utara atau tepatnya di Boltim, ada seorang gadis yang bernama Tifa Azahra Mokoago atau biasa dipanggil dengan sebutan Zahra. Nah, Zahra ini seperti biasa di jam 11 siang ketika sehabis pulang sekolah, itu biasa Zahra ini bermain di depan rumahnya atau bermain di sekitar rumahnya gitu ya, masih di kampungnya lah ya gitu, gak jauh-jauh banget gitu. Nah, pada saat itu Zahra sempat mengatakan kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah neneknya. Di sana ya seperti biasa, ayahnya Zahra tidak masalah gitu, karena kan masih satu kampung. Jadi kebetulan satu keluarga itu masih satu kampung gitu. Jadi dari ada rumah nenek, rumah tante, pokoknya masih satu kampung gitu ya. Nah, di situ si ayah nggak curiga apa-apa dan ya udah gitu membiarkan anaknya bermain gitu kan. Nah, setelah itu kemudian ada yang janggal. Pada jam 2 siang itu ayahnya Zahra itu mulai janggal gitu. Kok jam segini Zahra belum pulang gitu. Kok biasanya kan makan siang terus pergi mengaji gitu kan, siap-siap pergi ngaji. Cuman kok jam segini Zahra belum pulang. Nah, pada saat itu ayahnya yang mulai khawatir, itu mulai bertanya tuh kepada para tetangga gitu, menanyai keberadaan Zahra gitu kan. Ayahnya itu mulai menelusuri setiap rumah-rumah, menanyakan ke tetangga gitu kan, termasuk di situ ada juga tantenya. Nah, tantenya ini yang bernama Aning Mokoago ya, jadi masih satu keluarga. Cuman memang di sini yang keluarga ayahnya itu adalah pamannya ya. Jadi bisa dibilang ini adalah adik ipar. Nah, Tante Aning ini ditanya sama ayahnya Zahra, apa melihat Zahra gitu kan. Nah, terus Tante Aning ini sempat bilang, ya dia sempat ngelihat Zahra itu bermain dengan mengenakan daster warna putih ya, daster warna putih bersama teman-temannya gitu, lewat kebetulan di depan rumahnya gitu. Tapi setelah itu nggak tahu lagi kemana Zahra gitu. Jadi tantenya itu sempat ngelihat Zahra gitu bermain dengan teman-temannya katanya. Nah, setelah itu karena memang kesaksiannya itu tidak membuahkan hasil, akhirnya ayahnya Zahra ini tetap mencari, menanyakan satu, dan akhirnya tanpa hasil tuh hampir maghrib ya, udah sekitar jam 6 gitu, hampir maghrib. Akhirnya ayahnya ini mulai meminta bantuan pada pihak yang berwajib. Nah, pada saat itu bupati di sana gitu sampai mendengar ya akan hal ini dan akhirnya ikut membantu penelusuran pencarian Zahra gitu, karena waktu ini udah hampir malam gitu kan dan Zahra masih belum ada kabar. Nah, pada saat itu semua warga ikut mencari, sampai bupati pun juga ikut membantu, dan ada semua nelusurin sekitar, termasuk di perkebunan pun ditelusuri. Nah, sampai pada akhirnya ada salah satu warga ya, itu menemukan jasad seorang gadis perempuan di selokan kebun kelapa. Jadi kan kayak ada selokan, bisa kalau di kebun kan suka ada tuh selokan-selokan yang kering gitu ya. Nah, di situ terlihat ada sosok jasad
gadis perempuan dan yang sudah ditutupi oleh daun pisang. Dan ketika dilihat, jasadnya itu adalah Zahra dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepalanya itu sudah terpisah dari badannya. Setelah penemuan mayat Zahra, itu akhirnya pihak warga semua itu melapor pada polisi, dan akhirnya polisi pun ikut mengamankan kondisi TKP ya di situ supaya tidak dirusak atau tidak merusak petunjuk-petunjuk yang ada gitu. Nah, akhirnya setelah itu polisi pun melakukan investigasi, melakukan penelusuran, karena memang ini bukan lagi kasus penculikan ataupun kasus anak hilang, tapi ini sudah masuk ke kasus pembunuhan. Dan pada saat itu orang tuanya dari Zahra ini mengetahui bahwa memang ada yang hilang dari Zahra itu, seperti perhiasan-perhiasannya gitu, dan ada bekas kayak di kuping, kan dia menggunakan anting ya, nah itu kayak ditarik paksa kayak gitu. Nah, mulailah dari situ polisi mulai menginvestigasi karena ada laporan bahwa Zahra mengenakan perhiasan dan perhiasannya itu lenyap. Otomatis polisi bergerak untuk mencari siapa tahu ada yang menjual emas di sekitaran situ, dan ditelusurilah semua daerah toko-toko emas yang kiranya ada gak yang menjual emas, ciri-cirinya seperti yang dikenakan oleh Zahra. Akhirnya usaha dari kepolisian ini tidak sia-sia ya, karena dari pihak polisi ini menemukan salah satu toko emas yang memang menerima bahwa ada seorang ibu-ibu yang menjual emasnya di toko emas tersebut, dan kebetulan juga itu toko emasnya memiliki CCTV, jadi ini sangat membantu investigasi identifikasi dari kepolisian gitu ya. Nah, terus dicek, dan ciri-cirinya itu adalah, kalian bisa tebak siapa gengs? Ya, tantenya sendiri yang bernama Anin tadi itu, yang bersaksi bahwa dia emang melihat Zahra pada siang hari gitu. Ternyata tantenya sendiri gengs yang ngebunuh Zahra. Tapi nggak sampai di situ aja gitu ya, polisi langsung menangkap tantenya gitu, karena kan harus ada bukti juga gitu. Nah, apa buktinya? Nah, pada saat itu kepolisian datang ke tantenya untuk dimintai keterangan gitu. Awalnya tantenya tidak ingin mengakui, namun setelah didesak gitu, karena pada saat itu kepolisian dan juga bupati sendiri itu merasa ada yang janggal dengan kesaksiannya dari Tante Aning ini, karena pertama dia kayak gugup gitu ya, dan alasannya selalu berubah-ubah gitu kan. Nah, otomatis di saat itu polisi terus mendesak gitu kan, sampai akhirnya karena mungkin sudah terdesak, akhirnya ya Tante Aning mengakui gitu bahwa dia yang membunuh Zahra. Motifnya apa ngebunuh Zahra? Ya, motifnya adalah karena ingin HP baru. Gila, ngebunuh seorang gadis kecil, bahkan keluarganya, hanya untuk HP baru. Jadi nyawa dibayar dengan HP. Alasannya hanya karena faktor ekonomi guys. Jadi dia ingin dia beli keperluan rumah tangga, terus juga termasuk beli salah satu HP. Yang sempat Tante Aning ini juga ketika proses pencarian dia sempat mencari Zahra juga gitu kan, dengan menggunakan HP barunya. Jadi dia update di sosial media gitu ya, di Facebooknya, bahwa ya dia sedang mencari keponakannya ini gitu kan, menggunakan HP yang ditukarkan oleh nyawa Zahra. Nggak habis pikir ya, bisa-bisanya gitu, karena hanya demi HP baru nyawa orang bisa hilang. Oke guys, dari situ akhirnya Tante Aning ini diputuskan bersalah. Lalu kronologinya gimana sampai dia bisa membunuh Zahra? Jadi pada saat itu tantenya mengatakan bahwa ya dia melihat Zahra gitu ya lewat di depan rumahnya. Dan di saat ditanya sama tantenya ini, Zahra mau kemana gitu. Terus Zahra ini bilang katanya dia mau ke rumah neneknya gitu. Sebelum pergi ke rumah nenek, tantenya ini bilang, kamu mau nggak nemenin tante gitu. Kamu mau nggak nemenin tante untuk ngambil sayuran di kebun? Nah, tanpa ada rasa curiga apapun ya Zahra mau aja gitu kan. Jadi sebelum pergi ke kebun, Zahra juga sempat menunggu tantenya itu, karena tantenya memiliki seorang balita, jadi
tantenya nitipin dulu gitu anaknya ke tetangga. Nah setelah nitipin ke tetangga gitu, akhirnya Zahra sama tantenya pergi ke kebun untuk ngambil sayur katanya. Nah setelah di perjalanan gitu yang ya lumayan cukup jauh ya gitu. Nah setelah itu di dalam perjalanan Zahra sempat mengeluh gitu karena kok nggak sampai-sampai gitu kan. Zahra sempat mengeluh capek gitu dan minta untuk digendong. Dan pada saat itu ya Aning sebagai tantenya ya udah gendong aja gitu kan, digendong. Si Zahra itu digendong gitu kan. Nah terus pas digendong itu dilihat kondisi gitu kan, udah kayak rasa udah cukup aman gitu kan, udah cukup jauh cukup aman gitu kan, nggak ada orang. Akhirnya tante Aning ini melepaskan gendongannya dengan cara sedikit dijatuhin gitu. Nah si Zahra itu akhirnya kan jatuh sampai terkelungkup gitu. Nah terus pas jatuh itu tante Aning tanpa banyak basa-basi langsung meniban tubuh Zahra. Otomatis kan Zahra yang anak kecil nggak kuat gitu ya menumpang tubuh itu, dan sempat ngelawan gitu, dan nggak, ya otomatis nggak kelawan lah ya. Ya otomatis walaupun melakukan perlawanan tapi kan tantenya lebih besar gitu karena terus sempat karena takut di saat itu Zahra mulai seperti mau berteriak meminta tolong, namun tanpa babi bu gitu tantenya langsung mengeluarkan pisau dan gorok lehernya kan sampai putus. Sumpah sih ini sakit sih. Yang di saat itu ya udah gitu kan, akhirnya karena tantenya ini mengincar emasnya gitu ya, mengincar emasnya si Zahra ini, karena tantenya ini memang dari awal sudah mengincar emasnya yang dikenakan Zahra, itu diambil guys, jadi dicopot gitu kan. Makanya kan pas penemuannya itu terlihat seperti ada kayak pengambilan paksa dari anting gitu kan, terus juga kalungnya hilang gitu kan. Nah dari situlah terkuak bahwa memang tante Aning ini sudah mengincar Zahra gitu, dan memang sempat juga di kesaksiannya itu tantenya ini sudah merencanakan pembunuhan ini gengs. Jadi udah mulai sebelum 3 hari sebelumnya itu sudah mengasah pisau gitu sampai tipis, sampai ya pokoknya dirasa cukup untuk menghabisi nyawa anak kecil gengs yang lucu. Oh my god, emang ya orang kalau udah urusan uang itu udah gelap mata, udah gelap mata gelap hati. Oh my god, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti ini ya. Ya ketetapan hukum untuk saat ini tante Aning ya sebagai pelaku itu diancam dengan ancaman dijerat hukuman dengan ancaman pidana, hukuman mati, dan paling ringan 12 tahun penjara. Saat ini untuk tantenya, untuk tante Aning ini ditahan oleh pihak penyidik reskrim di Rutan Polres Boltim ya. Jadi pada saat ini ya tantenya masih dalam proses hukum, dan keluarga juga berharap ada keadilan untuk Zahra. Nah kita berdoa aja ya, semoga keluarga yang ditinggalkan ini selalu tabah dan ikhlas, dan semoga kasusnya ini cepat selesai dan menemukan keadilan. Dan untuk kita tetap waspada, selalu berhati-hati. Oke, di sini saya Leni Polishuk undur diri dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.